Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami untuk materi Sistem Akuntansi Utang mata kuliah Sistem Akuntansi kelas B. Perkenalkan, nama saya sendiri, Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Lalu ada teman saya, Nur Lailiyah dengan NPM akhir 004, Beratani Ami Dharma dengan NPM akhir 039. Lalu ada Marisa Juliani Baru Ginting dengan NPM akhir 176. Lalu ada Lailatul Puspitasari dengan NPM akhir 340. Lalu ada Reva Alidia Priyanti dengan NPM akhir 348. Yang pertama ada sistem retur pembelian, di mana sebelum diuraikan sistem akuntansi utang, akan terlebih dahulu dijelaskan sistem retur pembelian. Nah, sistem ini merupakan sistem akuntansi yang digunakan untuk melakukan pengembalian barang kepada pemasok dan mencatat pengurangan utang. Retur dilakukan apabila barang yang diterima tidak sesuai pesanan seperti rusak, cacat, atau diterima terlambat. Nah, melalui sistem ini, perusahaan dapat mengurangi jumlah utang yang telah dicatat sebelumnya, serta menyesuaikan saldo persediaan. Yang kedua ada deskripsi kegiatan dari sistem retur pembelian. Jadi, dalam proses pembelian, perusahaan seringkali menerima barang dari pemasok yang tidak sesuai dengan surat order pembelian. Nah, ketidaksesuaian itu bisa berupa barang yang salah spesifikasi, rusak saat pengiriman, atau datang terlambat. Nah, untuk menangani hal tersebut, perusahaan ini menerapkan sistem retur pembelian, di mana sistem ini digunakan untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai agar bisa ditukar atau dikompensasi oleh pemasok. Nah, tujuan dari sistem ini tuh untuk menjaga kualitas barang, memastikan kesesuaian dengan pesanan, dan menghindari kerugian yang bisa mengganggu operasional perusahaan. Selanjutnya ada fungsi yang terkait dengan sistem retur pembelian. Yang pertama ada fungsi pembelian. Jadi fungsi pembelian ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Yang kedua fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang ketiga, fungsi pengiriman, di mana fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang terakhir ada fungsi akuntansi. Nah, dalam sistem retur pembelian ini, fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi. Yang pertama, transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Yang kedua, berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan. Yang ketiga, berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke dokumen pencatatan yang digunakan. Yang di sini ada dua dokumen. Yang pertama itu memo debit, di mana memo debit ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan, dan bagi fungsi akuntansi ini tuh untuk mendebit akun utang karena transaksi ini retur pembelian. Untuk contoh fotonya nanti ada di slide selanjutnya. Lalu, yang kedua itu laporan pengiriman barang, yang dimana dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Ini adalah contoh dari memo debit dan pengiriman barang, laporan pengiriman barang. Bisa dilihat di sini contohnya dan kolom-kolom yang tersedia. Lalu yang selanjutnya itu ada catatan akuntansi yang digunakan dalam materi ini. Yang pertama itu ada jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Jurnal retur pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Yang dimana jika perusahaan tidak menggunakan jurnal khusus karena adanya rendahnya frekuensi transaksi retur pembelian, perusahaan itu menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. Lalu, yang kedua itu ada kartu persediaan, yang dimana dalam sistem retur pembelian, kartu persediaan itu digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasoknya.
Lalu yang terakhir itu adalah kartu utang, yang dimana dalam sistem retur pembelian ini kartu utang itu digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat adanya pengembalian barang tersebut. Jika perusahaan menggunakan voucher payable procedure, berkurangnya utang kepada debitur itu dicatat dengan cara mengarsipkan memo debit dalam arsip buku kas keluar yang belum dibayar menurut nama debitur. Jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Jadi dalam sistem ini ada 3 prosedur utama, yaitu yang pertama prosedur perintah untuk pembelian. Nah, prosedur ini itu dimulai ketika bagian pembelian mengeluarkan perintah untuk mengembalikan barang ke pemasok. Biasanya ini terjadi kalau barang yang diterima itu tidak sesuai dengan pesanan atau barang tersebut rusak atau kualitas tidak memenuhi standar mereka. Nah, dokumen yang digunakan untuk memberi perintah ini adalah memo debit yang nantinya akan menjadi dasar untuk proses pengiriman barang kembali ke pemasok. Lalu prosedur yang kedua adalah prosedur pengiriman barang. Nah, setelah ada perintah retur, bagian pengiriman itu bertugas untuk mengirimkan barang tersebut ke pemasok. Nah, dalam proses ini mereka itu mengikuti instruksi yang tercantum di memo debit. Selain itu, bagian pengiriman juga membuat laporan pengiriman barang sebagai bukti bahwa barang yang mau dikembalikan itu benar-benar sudah dikembalikan. Lalu prosedur yang ketiga itu adalah prosedur pencatatan utang. Nah, pada tahap ini bagian akuntansi itu memeriksa semua dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian seperti memo debit dan laporan pengiriman barang. Nah, setelah itu mereka mencatat pengurangan utang dalam kartu utang atau menyimpan memo debit sebagai bukti pengurangan utang terhadap pemasok. Unsur pengendalian internal. Dalam pengelolaan retur pembelian, penting sekali untuk membangun organisasi, fungsi yang jelas. Ada beberapa prinsip utama. Yang pertama, fungsi pembelian harus dipisahkan dari fungsi akuntansi. Ini dilakukan untuk menjaga independensi antara yang melakukan transaksi dan yang mencatat transaksi. Tujuannya agar tidak ada manipulasi data pembelian atau pencatatan keuangan. Artinya, pihak yang melakukan transaksi pembelian tidak boleh sekaligus yang mencatat keuangannya. Yang kedua, proses retur pengembalian harus melibatkan banyak fungsi, bukan hanya satu. Setiap retur harus diproses lewat fungsi pembelian atau yang mengurus administrasi retur, fungsi pengiriman atau yang mengatur barang dikembalikan ke pemasok, fungsi pencatat utang atau yang mengurangi saldo utang, dan fungsi akuntansi lainnya atau yang mencatat ke jurnal. Kenapa harus melibatkan banyak fungsi? Karena dengan pengawasan silang antara fungsi, risiko kesalahan dan kecurangan bisa ditekan sekecil mungkin. Yang selanjutnya yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Jadi otorisasi atas transaksi retur pembelian dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan oleh pegawai yang memiliki wewenang pada dokumen sumber atau dokumen pendukung. Nah, setiap transaksi retur pembelian itu yang terjadi dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Nah, dalam hal ini kita akan mengetahui beberapa prosedur pencatatan tersebut. Yang pertama, terdapat memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Maksudnya yaitu transaksi pembelian ini tuh dimulai dengan diterbitkannya surat order pembelian oleh fungsi pembelian. Jika barang yang diterima dari pemasok itu tidak sesuai dengan barang yang dipesan dalam surat order pembelian tersebut, terjadilah retur pembelian. Nah, transaksi retur pembelian ini harus diotorisasi oleh fungsi pembelian dengan cara membubuhkan tanda tangan pada memo debit. Lalu yang kedua, terdapat laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Jadi transaksi retur pembelian dimulai dengan diterbitkannya memo debit oleh fungsi pembelian dan dilaksanakannya dengan dikeluarkannya laporan pengiriman barang sebagai tanda telah dikirimkannya barang yang telah dibeli kepada pemasok itu dengan yang bersangkutan. Laporan pengiriman barang ini tuh harus diotorisasi oleh fungsi pengiriman sehingga dapat menjadi dokumen pendukung yang sahih atau yang valid dalam pencatatan berkurangnya utang dan persediaan barang. Lalu yang ketiga, terdapat pencatatan ke dalam catatan akuntansi
harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Jadi kesahihan atau keaslian atau kevalidan dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam catatan akuntansi itu dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap. Nah, yang lengkap itu maksudnya yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, dalam sistem retur pembelian ini, pencatatan mutasi utang dan persediaan harus didasarkan pada dokumen sumber memo debit. Terus yang keempat, yaitu yang terakhir, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberikan wewenang. Jadi penyimpanan memo debit yang dilampiri dengan laporan pengiriman barang dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau pencatatan memo debit ke dalam kartu utang diotorisasi oleh fungsi pencatat utang dengan cara membubuhkan tanda tangan dan tanggal pencatatan ke dalam dokumen sumber atau bukti memo atau faktur dari pemasok. Nah, pencatatan memo debit ini ke dalam jurnal umum diotorisasi oleh fungsi pencatat jurnal dengan cara membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut. Lalu yang selanjutnya terdapat praktik yang sehat. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya dalam sistem akuntansi pembelian bahwa terdapat praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan atau diterapkan oleh perusahaan agar hal tersebut berjalan dengan baik. Nah, di sistem akuntansi utang juga terdapat praktik yang sehat, tetapi tidak sebanyak ada di sistem akuntansi pembelian. Jadi ada penggunaan formulir bernomor urut tercetak. Jadi salah satu cara pengawasan formulir ini itu dengan pengawasan terhadap terjadinya transaksi keuangan adalah dengan merancang formulir yang bernomor urut tercetak. Jadi untuk menciptakan praktik yang sehat dalam sistem retur pembelian, formulir pokok, memo debit dan laporan pengiriman barang harus bernomor urut tercetak dan penggunaannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan. Prosedur pencatatan utang itu memiliki dua prosedur. Yang pertama, akun payable prosedur. Nah, metode ini itu mencatat utang langsung ke akun utang usaha berdasarkan faktur dari pemasok yang telah diverifikasi dengan dokumen pendukung seperti surat pesanan atau purchase order dan bukti penerimaan barang. Nah, prosedur ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah proses prosedur ini itu lebih cepat dan sederhana, dan juga prosedur ini itu cocok untuk perusahaan kecil dengan transaksi yang tidak terlalu kompleks. Tetapi kekurangan dari prosedur ini adalah pengendalian internal yang kurang kuat dan lebih rentan terhadap kesalahan atau manipulasi karena tidak ada dokumen kontrol tambahan seperti voucher. Lalu prosedur yang kedua adalah voucher payable prosedur. Nah, metode ini itu menggunakan dokumen voucher sebagai dasar pencatatan utang. Voucher berfungsi sebagai bukti bahwa faktur dari pemasok sudah diverifikasi dan disetujui untuk dibayar. Jadi pencatatan utang tidak langsung berdasarkan faktur, tapi berdasarkan voucher. Nah, biasanya isi dokumen voucher itu nomor dan tanggal faktur, nomor PO, nomor BAPB, jumlah yang harus dibayar, dan tanda tangan otorisasi. Nah, prosedur ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pengendalian internal yang lebih kuat daripada akun payable prosedur, lalu cocok untuk perusahaan besar yang butuh sistem pengawasan yang ketat. Tetapi kekurangan dari prosedur ini itu proses lebih panjang dan melibatkan lebih banyak dokumen dan kurangnya efisiensi jika digunakan oleh perusahaan kecil. Berikut adalah gambar account payable prosedur. Di sini itu ada 6 bagian, yaitu bagian pembelian, bagian pengiriman, bagian gudang, bagian jurnal, bagian utang, serta bagian kartu persediaan. Jadi alurnya itu seperti ini. Nah, bagian pembelian itu memulai proses dengan membuat memo debit atau dokumen untuk mencatat pengembalian barang. Lalu pada bagian gudang yang menerima memo debit tersebut itu mengirimkan barang yang mau diretur ke bagian pengiriman.
di bagian pengiriman yang menerima barang dari gudang itu membuat laporan pengiriman barang. Lalu memo debit dan laporan pengiriman barang itu dikirim 2 set ke 2 bagian. Yang pertama, 1 set ke bagian pembelian untuk dokumentasi dan 1 set ke pemasok sebagai packing slip atau catatan barang yang dikembalikan. Lalu di bagian pembelian, memo debit ini dicatat ke dalam arsip untuk nanti dicocokkan, dan pada bagian gudang itu mengupdate kartu gudang yaitu catatan stok karena barangnya sudah dikurangi. Lalu pada bagian utang yang menerima LPB atau laporan penerimaan barang sama memo debit dari bagian pengiriman tadi. Nah, bagian utang itu membandingkan LPB sama memo debit untuk memastikan kuantitas cocoknya. Nah, setelah cocok, itu bagian utang itu membuat surat pengantar untuk dikirim ke pemasok. Lalu 1 set LPB dan memo debit ini dikirim ke pemasok. Nah, di bagian kartu persediaan, data dari LPB dan memo debit dipakai untuk update stok dan mengisi harga pokok persediaan. Nah, di bagian jurnal itu membuat jurnal retur pembelian untuk dicatat ke akuntansi. Nah, semua dokumen itu diarsipkan seperti kartu persediaan yang telah diperbarui dan bukti kas keluar disimpan jaga-jaga kalau ada retur yang belum selesai bayar. Nah, berikut adalah gambar voucher payable procedure. Nah, ini adalah register cek. Jadi, register cek itu adalah tabel pencatatan semua cek yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar utang ke pemasok. Nah, isi dari kolom-kolom register cek itu adalah tanggal cek dibuat, lalu dibayarkan kepada siapa, dan menggunakan bank apa, lalu nomor cek, lalu nomor BKK atau bukti kas keluar, dan jumlah uang yang dikeluarkan. Jadi fungsi register cek itu adalah untuk memonitor pembayaran utang lewat cek supaya semua pembayaran tercatat rapi. Lalu bisa dilacak kapan dan ke siapa cek dikeluarkan. Distribusi pembelian. Distribusi adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam media, misalnya faktur dari pemasok, dan pengumpulan total ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Jika diterapkan dari pembelian, distribusi ini terkait dengan peringkasan pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayarannya untuk penyusunan laporan dan pencatatan dalam jurnal. Hampir semua debit dari transaksi pembelian terkait dengan persediaan dan biaya. Kalau kita terapkan dalam pembelian, distribusi berhubungan dengan peringkasan pendebitan, yaitu pencatatan yang bertambahnya aset atau beban yang berasal dari transaksi pembelian serta pembayarannya. Distribusi ini penting untuk menyusun laporan keuangan yang rapi dan akurat. Biasanya, debit dari transaksi pembelian ini berkaitan erat dengan persediaan barang dan biaya-biaya operasional. Pada perusahaan kecil, pendebitan dari transaksi pembelian umumnya berasal dari jurnal pengeluaran kas. Jadi pencatatannya lebih sederhana, langsung dari transaksi pembayaran kas. Sedangkan pada perusahaan besar, sumber pendebitannya bisa lebih beragam. Bisa berasal dari voucher register atau register bukti kas keluar. Bisa juga dari jurnal pembelian atau dari hasil distribusi faktur-faktur yang diterima dari pemasok. Artinya di perusahaan besar, sistem distribusinya lebih kompleks karena volume transaksi lebih besar dan butuh kontrol yang lebih ketat. Distribusi pembelian lanjutan. Pada perusahaan manufaktur, klasifikasi yang umum digunakan untuk pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk bahan baku. Pembelian bahan baku dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis bahan baku, misalnya besi, plastik, atau kain. Produk yang menggunakan bahan baku tersebut, contohnya bahan baku untuk produk A, produk B, dan seterusnya. Atau bahkan kombinasi dari jenis bahan baku dan produk supaya lebih detail. Yang kedua, untuk suku cadang. Pembelian suku cadang diklasifikasikan lebih sederhana, yaitu berdasarkan jenis suku cadang yang dibeli, misalnya suku cadang mesin, suku cadang kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk beban dari pembelian jasa. Kalau pembelian berkaitan dengan jasa seperti jasa perawatan atau jasa konsultasi, maka distribusinya dilakukan
berdasarkan jenis beban, misalnya beban perbaikan, beban pelatihan, beban keamanan, berdasarkan fungsi atau pusat pertanggungjawaban, misalnya bagian produksi, bagian administrasi, atau bagian pemasaran, atau dengan kombinasi antara jenis beban dan fungsi. Untuk laporan yang lebih rinci, dengan klasifikasi seperti ini, perusahaan bisa lebih mudah mengendalikan biaya, mengalokasikan beban secara tepat, dan menyusun laporan keuangan yang lebih informatif. Metode distribusi pembelian. Nah, di metode distribusi pembelian ini ada 5 metode. Yang pertama yaitu metode jurnal berkolom, yang kedua metode akun berkolom, yang ketiga ada metode akun tunggal, yang keempat ada metode tiket tunggal, yang kelima ada metode distribusi dengan komputer. Nah, apa sih metode jurnal berkolom? Nah, jurnal berkolom itu digunakan untuk pengeluaran. Nah, jadi distribusi debit transaksi pembelian bisa dilakukan dengan 1. Jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, register bukti kas keluar atau voucher register. Nah, distribusi debit transaksi ini dalam metode jurnal berkolom. Nah, jika jurnal pengeluaran digunakan untuk distribusi, perlu disediakan kolom-kolom klasifikasi pokok. Faktur dari pemasok dicatat saat faktur dibayar atau cash. Jika berbasis akrual atau accrual basis, langkah-langkahnya yaitu pada akhir bulan membuat rekapitulasi biaya dari faktur yang belum dibayar. Lalu yang B ada buat jurnal umum, debit biaya dan kredit utang dagang. Lalu yang C, jurnal tersebut dibalik di awal bulan berikutnya. Nah, jika menggunakan jurnal pembelian sebagai alat distribusi, kolom-kolom untuk distribusi biaya harus dibentuk dan faktur dicatat saat diterima walau belum jatuh tempo. Nah, ini tuh dasarnya accrual. Nah, register bukti kas keluar juga dapat digunakan untuk distribusi pembelian dengan kolom-kolom sesuai klasifikasi biaya dan persediaan. Nah, akhir bulan rekapitulasi dibuat dari tiap kelompok untuk diposting ke akun buku besar. Lalu yang kedua ada metode akun berkolom. Nah, metode akun berkolom ini merupakan metode distribusi pendebitan dari transaksi pembelian dengan menggunakan akun-akun yang disusun dalam format berkolom. Setiap kolom mencerminkan klasifikasi biaya atau akun tertentu, sehingga memudahkan pencatatan dan distribusi data. Nah, sumber informasi yang digunakan dalam metode akun berkolom itu untuk melakukan posting ke akun berkolom diperoleh dari register bukti kas keluar. Setelah data diposting, informasi dalam akun berkolom kemudian digunakan untuk memperbarui buku besar dan menyusun laporan keuangan. Nah, metode akun berkolom ini lebih menekankan pencatatan langsung pada akun yang sudah dikelompokkan berdasarkan jenis biaya atau akun terkait. Untuk metode yang ketiga yaitu metode akun tunggal. Metode akun tunggal ini digunakan untuk mendistribusikan pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian melalui beberapa prosedur. Jadi sebelum ke tahap ini tuh ada tahap-tahapan sebelumnya telah dilakukan. Nah, pertama yaitu faktur yang telah disetujui untuk dibayar diurutkan menurut klasifikasi yang diinginkan, seperti berdasarkan departemen. Lalu dari faktur-faktur tersebut diperoleh pre-list tip. Kemudian faktur diposting ke dalam akun yang bersangkutan, misalnya beban menurut departemen. Dan nilai rupiah yang sudah diposting ke dalam akun ini dijumlahkan dan diposting kembali ke dalam akun kontrol yang terkait dalam buku besar. Jadi harus sama. Nah, serta dicocokkan dengan pre-listing. Akhirnya, laporan disusun berdasarkan informasi yang telah terkumpul di dalam akun. Lalu selanjutnya, metode yang keempat yaitu metode tiket tunggal. Nah, berdasarkan bukti kas keluar, metode tiket tunggal ini dilakukan untuk membuat tiket tunggal. Nah, biasanya ini berupa media campuran atau mixed media. Untuk setiap unsur klasifikasi yang tercantum di dalamnya, tiket tunggal ini direkap dan hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk posting ke akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Nah, setelah itu tiket tunggal diarsipkan menurut nomor dalam klasifikasi pada akhir bulan. Jadi hal itu dilakukan pada akhir bulan. Nah, dari arsip tiket tunggal ini dibuat rekapitulasi yang hasilnya dicatat dalam summary strip yang berfungsi sebagai laporan keuangan. Lalu yang terakhir yaitu ada metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi dengan komputer itu dilakukan dengan memberi kode kepada setiap transaksi pembelian sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Nah, jika
transaksi telah dikodekan dengan benar, komputer akan mengatur dan memproses data tersebut secara otomatis. Jadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Lalu fokus utama metode ini adalah penyusunan atau menyusun kerangka pemberian kode terhadap transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Nah, misalnya ini beban dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis beban, pusat pertanggungjawaban, dan jenis produk. Nah, setelah semua transaksi ini diberi kode, komputer itu dapat menghasilkan laporan beban menurut jenisnya, pusat pertanggungjawaban atau produk dengan mengurutkan angka-angka sesuai struktur kode yang telah kita buat sebelumnya tadi. Nah, jika diperlukan, komputer itu juga dapat melakukan kombinasi pengurutan antara jenis beban, pusat pertanggungjawaban, dan jenis produk. Jadi itu seluruhnya itu kita yang mengatur untuk pertama, lalu seterusnya akan dilanjutkan oleh komputer. Jadi hal itu lebih memudahkan kita untuk metode ini. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.